you'll be dead to me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nah, hari ini kami lagi mau observasi ke SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih siapa aja sih anggota kelompokku. Yang pertama, kalian pasti udah kenal sama aku kan? Herlia Desti Firdaus dengan NIM 2017-07-260. Salah server. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaki Nugroho dengan NIM 2017-07-20008. Halo guys, nama saya Muhammad Abdurrahman dari Prodi PAI dengan NIM 2017-07-236. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Najib Ansori, NIM 2017-072-0049. Terima kasih. Pak, kita dari mahasiswa UMY. Kita dari mahasiswa UMY ingin observasi sebenarnya untuk tugas mata kuliah evaluasi program itu yang mengajar bagi kita berempat yang datang di sini. Yang pertama saya Muhammad Abdurrahman, yang samping saya ini Fauzan Najib Ansori, yang sampingnya lagi Dia Aki Nugroho, dan yang samping yang di belakang kamera itu Mbak Herlia. Itu. Terus pertanyaan yang akan kami ajukan, Mas Fauzan mau? Iya, monggo. Sebelumnya minta izin Pak untuk melakukan beberapa pertanyaan yang nanti Bapak akan menjawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Untuk yang pertama itu tentang program unggulan yang ada di SMA Muhammadiyah Yogyakarta ini itu seperti apa, dan juga untuk yang pertama ini untuk pertanyaan itu alasan pemilihan program unggulan ini karena apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini ada unggulan yang diunggulkan. Yang pertama namanya Social Entrepreneurship. Itu seperti kalau di mahasiswa KKN. Tapi kalau untuk anak SMA ini Social Entrepreneurship itu hanya memakan waktu 16 jam. 2 hari ya, Pak. Terserah, pokoknya 16 jam. Kemudian anak-anak itu untuk membuat dari mulai proposal sampai melakukan kegiatan social entrepreneurship dan kemudian membuat laporan. Setiap anak yang sekolah di SMA Muda ini pasti melakukan kegiatan itu per tahun sekali. Jadi kalau 3 tahun berarti anak itu melakukan social entrepreneurship 3 kali. Tapi tidak secara individual, tetapi secara berkelompok. Satu kelas terdiri dari rata-rata 36 dibagi 2. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kegiatannya diserahkan kepada siswa, tapi atas bimbingan dari guru. Nah, mulai dari membuat proposal sampai pelaksanaan, sampai membuat laporan itu tetap didampingi guru. Kegiatannya bebas, mau kegiatan ngajar TPA di masjid, monggo, mau membersihkan pantai, monggo, mau ngajar Iqra, monggo, mau membuat makanan diberikan kepada fakir miskin dan yatim, monggo, kemudian ke panti asuhan, monggo, pokoknya bebas. Itu unggulan yang pertama. Unggulannya tidak hanya SE, tapi yang paling diunggulkan itu. Kemudian unggulan yang kedua di sini namanya literasi dulu. Yang kedua literasi. Jadi literasi, anak-anak di sini itu setiap hari pasti membaca 10 menit. Kan per 10 menit begitu bel, 10 menit pertama baca Quran. 10 menit yang kedua itu untuk literasi. Dimulai dari membaca 5 menit, 5 menit berikutnya menulis.
gitu. Kemudian unggulan yang ketiga, kawasan bersih dan hijau. Maka anak-anak di sini setiap hari selalu memperhatikan kondisi kebersihan kelas masing-masing. Sehingga kalau di sekolah SMA yang lain itu kebersihan diserahkan sama cleaning service, di sini tidak hanya cleaning service, tapi harus ada piket dan harus dipiketi betul. Itu unggulan yang ketiga. Unggulan yang keempat, berbusana Jawa dan berbahasa Jawa. Setiap hari Kamis di sini bicaranya bahasa Jawa. Kromo. Kemudian nanti setiap Kamis Pahing mengenakan busana Jawa, adat gagrak Jawa. Bapak Ibu guru juga ya, siswanya juga ya. Itu 4. Dan dari 4 ini yang diunggulkan SE. Yang pertama tadi Ya. Kak, kira-kira kenapa Muhammadiyah 3 ini memilih untuk mengadakan program SE? Agar supaya anak-anak di sini ini memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, karena kalau kita mengunggulkan akademik kita kalah dengan negeri-negeri, sehingga bagian dari siar dan bagian dari promosi ya SE, social entrepreneurship. Satu sisi anak mendapatkan ilmunya, mendapatkan dari ilmu SE itu anak-anak bisa mengeksploitasi dia sendiri. Alhamdulillah tidak hanya sekedar sekolah, tapi kemudian dia bermanfaat bagi orang lain. Dari segi sekolahan kita mendapatkan yaitu sambil promosi. Dari mana tuh itu? Yang membersihkan masjid SMA Muga. Tuh dari mana? Yang pondok ke pondok anak yatim SMA Muga. Oh, yang memberikan makanan kepada abang beca SMA Muga. Nah, nanti biasanya kemudian setelah buat laporan kita tayangkan di surat kabar. Setelah semuanya selesai, kemudian surat kabar. itu dalam Kalau misalnya respon dari masyarakat sekolah sendiri mengenai SE gimana Pak? Wah ya jelas positif karena mereka merasa dibantu. Apalagi ada yang di masjid, kemudian di situ dia mengajar TPA, yang tidak bisa mengajar TPA membersihkan masjid. Kemudian ada juga yang ke TK, nah di situ dongeng, ngajar TK. Kemudian yang di panti asuhan ada yang di sana bakti sosial. Kemudian juga ada lagi yang di panti jompo ketemu dengan orang-orang tua untuk berbagi. Jadi intinya itu aja. Apalagi kalau diomongkan sedikit memang. Kalau misalnya kayak social entrepreneur ini tuh pernah nggak sih Pak kayak ngalamin kayak ada pemberhentian dulu gitu karena suatu hal, misalnya kayak nggak ada yang bimbing atau apa? Oh nggak mungkin, karena sudah menjadi program unggulan dan setiap tahun ada keputusan untuk membuat social entrepreneurship ya mesti terus. Jadi di sekolah yang lain itu yang namanya program unggulan itu beda-beda. Misalnya di SMA Negeri 6 itu di sana penelitian. Jadi semua sekolah itu punya. Man 1 punya, Man 2 punya, pasti punya. Nah di sini kalau penelitian ya bocah-bocah keteteran. Makanya lebih baik yang kita mengambil ya social entrepreneurship. Ada lagi? Kalau dari anak-anaknya sendiri gitu Pak, itu tuh mereka semua kayak setuju sama SE ini atau ada beberapa yang kayak kok ada kayak gini sih gitu? Nah kalau itu yang jawab bukan saya, karena yang mendalami itu Pak Said. Pak Said kesini ganti jenengan. Jadi begini Pak, untuk perkembangan sejarah
dari SE itu sendiri gimana Pak? Awalnya ada SE. Iya. Tadi saya sempat mendengar Pak Pur sedikit ya. Jadi ke SE itu kita mulai tahun 2013-14. Jadi waktu itu kita pengen mencari apa sih yang kita unggulkan gitu kan. Tadi kan Pak Pur juga ngomong gitu. Karena kalau akademik ya susah ya, akademik kita kalah bersaing. Lalu olahraga non akademik yang lain kita juga repot karena kita bukan KKO kan. Nah akhirnya kita berpikir agak panjang dan akhirnya ditemukan gimana kalau kita mengembangkan jiwa sosial dan kewirausahaan. Akhirnya muncullah kalimat entrepreneurship itu. Nah itu ide awalnya. Ide awal seperti itu. Kemudian anak-anak diminta untuk dibuat kelompok per kelas, satu kelas dibagi 2 kelompok, kemudian diberi subsidi les sekolah, diberi subsidi per anaknya itu 40.000 dikalikan jumlah kelompok. Lalu model-model kegiatannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur deh. Itu biasanya jadi harus ada unsur entrepreneurnya dan ada unsur sosialnya. Nah, biasanya anak-anak kemudian kalau yang kelasnya 30 kan 15-15, 40.000 kali 15. Jadi uang itu kemudian anak-anak digunakan untuk modal awal. Biasanya mereka buat makanan atau minuman dulu jual. Biasanya pas di Sunmore gitu. Kalau enggak di sekolah gitu. Pagi itu dia bawa makanan dijual ke teman-temannya yang lain di kelas lain. Nah, hasil penjualan itulah yang kemudian oleh anak-anak jadikan modal untuk kegiatan di tempat-tempat sosial. Bisa di masjid keagamaan, bisa di panti asuhan, atau di masyarakat. Di masyarakat itu biasanya anak-anak terjun ke masyarakat, membantu kerja bakti dan macam-macam. Hanya sehari atau tadi Pak Pur mengatakan 16 jam ya, 16 jam pelajaran. Jadi 45 kali 16 itu bukan 16 jam bukan, tapi jadi kira-kira hanya sekitar 12 jam efektif ya, saya kurang kalau nggak salah. Nah itu jadi tadi ditanyakan bagaimana tanggapan masyarakat, ya luar biasa. Jadi, tentu masyarakat merasa terbantu dengan kegiatan ini, apalagi yang di panti asuhan. Ada beberapa kelompok itu yang memang mereka senang di panti asuhan. Jadi mereka jualan, bisa jualannya mereka bawa ke panti asuhan seharian penuh gitu kan, ada acara bermain sama anak panti asuhan, ada dongeng, pemotongan dan macam-macam. Bahkan ada satu kelompok itu yang lebih karena punya modal kan. Jadi hasil penjualannya itu mereka gunakan untuk sewa bis, kemudian ngajak anak panti ke jalan-jalan. Saya pernah 2 kali itu mendampingi di Broloko dan di Taman Pintar. Ada sekitar 12 anak panti yang usianya masih di 5 sampai dengan 10 itu diajak ke Broloka. Dan itu pakai dana dari anak-anak itu tadi. Nah, walaupun ya terkadang mereka nombok begitu. Tapi niatan kami menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu yang kita gali, yang ingin kita kejar. Nah, begitu kira-kira tanggapan masyarakat dari kegiatan SE kita ini. Dan kegiatan SE kita ini menjadi ikon SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Sudah lebih dari 5 orang mahasiswa itu mengadakan penelitian tentang SE. 3 orang S1 dan 2 orang S2. UNI 1 dan UIN 1. Mereka menjadikan SE kita ini sebagai bahan untuk skripsi dan tesis mereka. Kami minta ke mereka kalau sudah jadi kami minta hasilnya seperti apa. Dikaji oleh mereka, nggak tahu secara apa, saya kurang tahu. Begitu jawaban saya. Ada yang lain yang ditanyakan? Jadi kalau SE ini tuh sebenarnya diadakan oleh Muga itu karena ingin dijadikan program unggulan sekolah saja, atau memang sebenarnya SE ini hadir dari permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan atau kekhawatiran sekolah mengenai kayak kurangnya pengetahuan siswa mengenai entrepreneur, dan mungkin juga kekhawatiran guru-guru soal moral anak-anak zaman sekarang kayak gitu, atau memang sebenarnya pure menjadi program unggulan untuk menambah wawasan siswa aja, Pak? Kalau seperti yang saya sampaikan di awal,
ide awalnya itu karena kita pengen mencari apa yang bisa kita unggulkan di SMA ini. Ide awalnya. Jadi kita berpikir keras waktu itu di rapat pimpinan, tentunya ya di rapat pimpinan, tidak selesai di satu kali rapat, sampai 2-3 kali rapat, akhirnya ketemu itu social entrepreneurship. Jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan jiwa sosial. Nah, jadi ide awalnya adalah hanya ya benar tadi, ide awalnya hanya untuk menumbuhkan rasa anak-anak yang berempati di masyarakat dan punya jiwa wirausaha. Itu ide awalnya. Kalau kekhawatiran itu saya pikir waktu itu di awal memang kita nggak sampai ke sana. Cuman kita apa sih yang bisa kita gali, apa sih yang kita bisa tonjolkan dari SMA ini, ya, akhirnya ketemu SE itu. Kalau kemudian di perjalanan waktu kemudian ada penyempurnaan karena pengen menumbuhkan sikap yang baik terhadap anak, yaitu perkembangan selanjutnya. Jadi kalau ide awalnya memang kita benar-benar pengen mencari apa yang bisa kita tonjolkan dari SMA ini, begitu. Kalau perkembangan dari SE ini sendiri Pak, dari awal berdirinya sampai sekarang tuh gimana? Perkembangan. Iya. Iya, dari awal tercetusnya ide ini kemudian terlaksana pada tahun ajaran 13-14, 14-15, 19-16, ini sudah 19-20, berarti hampir 5 tahun lebih ya ini berjalan. Ya kita banyak penyempurnaan. Misalnya kalau dulu itu kan tidak dibatasi untuk masjid, panti asuhan kan nggak dibatasi. Tapi kemudian kita batasi kalau masjid ya Masjid Muhammadiyah, kalau panti asuhan ya panti asuhan Muhammadiyah, semua yang berbau Muhammadiyah. Karena untuk menumbuhkan jiwa pada anak sebagai warga persyarikatan. Kita nggak mengatakan tidak boleh di tempat lain, boleh. Cuman kalau ada saudara kita yang dekat, yang lebih membutuhkan, kenapa tidak? Gitu. Jadi bukan kita mengajar anak untuk berpemahaman sipil, enggak. Tapi kita pengen mengajarkan anak-anak kita bahwa masih banyak di lingkungan Muhammadiyah itu yang juga membutuhkan. Nah, dulu pernah di pesantren, di panti asuhan amal usahanya lain gitu kan, usaha Muhammadiyah. Nah, kemudian menjadi perbincangan di Bapak Ibu guru gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu kita sepakati. Nah, makanya setiap di sekolah, panti asuhan, masjid, pasti kita minta anak-anak untuk minta tanda tangan ketua ranting Muhammadiyah. Begitu kira-kira. Jadi itu sebagai bukti bahwa kegiatan ini memang benar-benar kegiatan untuk dari Muhammadiyah dan untuk Muhammadiyah. Walaupun kalau untuk panti asuhan memang anak-anak lebih kita bebaskan. Untuk panti asuhan, kalau untuk masjid, sekolah itu memang kita batasi di Muhammadiyah. Kalau panti asuhan yang beberapa anak kemarin ke panti asuhan yang bukan Muhammadiyah, selama tidak terlalu mencolok gitu kan, misalnya ke panti asuhan yang non muslim, itu kan jelas nanti beda. Kalau masih dalam lingkup yang bisa ditoleransi, kita toleransi. Misalnya yang panti asuhan di sekitar Bantul itu ada yang nasional itu kan, nasional. Begitu itu. Ini kan SE ini kan benar-benar melibatkan siswa banget kan ya. Karena memang targetnya siswa gitu Pak. Nah, ada nggak sih Pak perubahan dari mungkin sikap atau cara pandang siswa setelah melakukan SE ini gitu, dengan sebelum melakukan? Sulit untuk dianalisa karena juga kita belum pernah melakukan analisa itu, tapi sulit untuk dilakukan analisa. Tetapi pengamatan saya ketika di lokasi, ketika anak ke panti asuhan, kemudian lihat anak-anak kecil yang tidak punya orang tua macam-macam, ya ada jiwa sosial mereka yang tumbuh, kemudian mereka merasa beruntung bla bla bla. Tapi setelah itu apakah ada perubahan sikap setelah itu, ya itu yang kita belum pernah mengadakan survei atau penelitian. Tapi kalau pas ketika hari hanya ya iya. Tapi ketika kemudian perjalanan waktu di kelas, kembali di kelas seperti biasa, ya saya lihat ya belum ada perubahan signifikan. Andai kata ada ya 0, sekian persen begitu. Iya, karena memang kegiatannya setahun ya Pak. Iya. Kegiatannya itu nggak sekali setahun, ya setahun sekali, tapi kan itu kan ketika mereka kelas 1 mengadakan, naik kelas 2 mengadakan lagi, kelas 3 mengadakan lagi, berarti kan selama di sekolah di sini kan 3 kali mereka mengadakan. Nah, begitu. Ada yang lain?
Oh iya Pak, untuk kegiatan S ini kan sudah berjalan hampir 5 tahun ya Pak. Apakah selama kegiatan S ini apakah ada kendala yang mungkin yang itu menjadi sebagai masalah, dan juga apakah kendala itu yang membuat kegiatan S ini itu untuk sebagai bahan evaluasi? Kalau dikatakan kendala mungkin juga tidak, tapi kalau dikatakan tidak ya mungkin sedikit menjadi masalah dan sedikit. Jadi begini, anak-anak itu kan biasanya pengennya tempatnya yang jauh, nah, itu kan, sehingga jalan-jalan. Nah, sebelum proses hari H itu kan ada survei segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak itu izin nggak ikut pelajaran, kemudian mau survei. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Nah, karena bapak ibu guru kadang-kadang, lah kenapa surveinya nggak hari Sabtu atau Minggu, gitu kan? Nah, itu. Nah, tapi ya, kayak anak-anak ya, loh Minggu Sabtu tutup Bu, Sabtu Minggu. Nah, gitu itu. Yang kedua dari sisi orang tua, walaupun presentasinya juga sangat sedikit, beberapa orang tua memang merasa bahwa kegiatan ini dianggap memberatkan siswa ketika siswa itu mengada-ada. Jadi modalnya 40.000 dikalikan 15 anggota 600.000. Nah, mereka menginginkan dapat dana 3 juta untuk awal. Nah, akhirnya kan memberatkan sekali. Nah, jadi sebenarnya bukan pada sekolahnya mereka bertanya, tapi pada anak-anak mereka gitu loh. Kenapa targetnya terlalu mulu, bla bla bla. Kenapa nggak berjalan yang sesuai saja. Jadi misalnya ya udahlah 600.000 itu nanti yang separuh kita untuk jualan, kalau ada untungnya nanti kita tambahkan, kalau nggak untung ya sudah, yang 300.000 kita bawa ke TPA untuk beli hadiah segala macam. Nah, ada anak-anak itu yang ngajar TPA itu 4 kali ngajar TPA, jadi 4 kali pertemuan. Nah, biasanya di akhir pertemuan mereka ngadain lomba-lomba. Nah, uang itu mereka belikan buku atau apa untuk hadiah ke anak-anak itu. Nah, jadi sebenarnya kendalanya itu sih sebenarnya lebih pada ke anak, karena anak itu pengennya yang jauh gitu kan, yang jauh. Yang kedua anak itu pengennya perfect. Nah, sehingga kamu sudah ada SM belum? Sudah ya. Kamu ngalamin toh? Nah, tanya sendiri sama dia. Tanya sama siapa? Diki aku lagi jenengnya dia. Tanya sama Diki. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya Diki ya? Kira-kira gitu ya kira-kira ya? Nah, pelaku ya, jadi lebih afdol. Ya, pengennya jauh karo touring toh? Ya. Nah, itu. Saya kira itu pertanyaan jawabannya. Kalau masalah serius yang yang kemudian mempengaruhi kegiatan ini, saya kira insya Allah tidak ada, karena tanggapan masyarakat juga bagus, responnya, tanggapan dari instansi-instansi yang berkompeten. Misalnya kalau di panti asuhan jadi dinas sosial itu mereka juga menyambut dengan baik kegiatan ini. Bahkan beberapa sekolah mungkin sudah mulai melirik kegiatan ini untuk diikuti. Nah, saya kira itu. Kita juga punya program MH Boleh Hijrah itu juga ya. Nah, itu juga. Itu selama 2 minggu ditempatkan di Desa Binaan Desa Migaloh. Ya hampir mirip dengan KKN, hampir mirip, cuman ini levelnya SMA. Dan itu yang selalu kita sampaikan ke Desa Binaan, bahwa mereka ini anak SMA, bukan mahasiswa, yang tentunya beda secara kualitas. Untuk ngisi taraweh kalau taraweh saja kadang-kadang masih nggak berani gitu kan, sehingga ya jangankan siswa mahasiswa aja ada kok yang nggak berani gitu. Ya kan. Jadi, itu juga program unggulan kita, karena itu juga sebenarnya kita cuma mengadopsi. Kalau itu kita adopsi dari mu'alimat kan, yang sudah lebih dulu mereka mengadakan, dan mereka luar biasa kalau mereka. Nah, kita ini kan hanya meniru, kita sederhanakan selama 2 minggu. Kalau mu'alimin itu kan sebenarnya sebulanan ya, sebulan full. Kita kan cuma 2 minggu. Bahkan 2 tahun ini kita cuma seminggu karena waktu nggak memungkinkan. Nah, tapi tahun ini insya Allah 2020 ini Lebaran puasa 1441 Hijriah ini insya Allah 2 minggu lagi insya Allah. Dikit dulu berapa minggu? 2 ya. Jadi kamu lulusan berapa? 17. Oh iya, 18 itu sempat off setahun. Karena nggak memungkinkan diadakan. Jadi off. Baru mulai kemarin 19. Itu cuma seminggu. Nah, tahun ini kita mulai lagi karena waktunya
sepertinya kok bisa untuk 2 minggu lagi, kita adakan 2 minggu lagi. Cuman ya itu kalau MH itu karena nginep agak panjang ya pesertanya agak sulit. Beda dengan SE dan kan wajib berkelompok sehingga dan didampingi oleh wali kelas. Jadi satu kelompok itu didampingi oleh 2 orang. Jadi satu kelas itu ada wali kelas dan guru lain yang bukan wali kelas mendampingi di kelas itu juga. Nah, pembagian seperti apa ya terserah mereka berdua, mau Pak A dan Pak B bagi 2 kelompok atau dua-duanya pas kelompok 1 bareng ya, pas kelompok 1 SE mereka ikut, pas kelompok yang 2 ikut ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sama ini seperti itu. Misalnya saya dengan Pak Pur misalnya, Pak Pur kelompok 1, saya kelompok 2. Tapi prakteknya pas kelompok 1 mengadakan SE kita ikut, saya ikut dan sebaliknya begitu. Dan kita memang bukan mencegah ya, pasti kita mengharapkan tidak barengan. Walaupun ada kelas yang barengan. Nah ya, kelas barengan. Baksos ya? Iya. Nah, ya baksos. Karena kalau barengan 1-2 kelompok lebih enak. Lebih enak. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Kendala sudah, sejarahnya sudah. Berarti program yang diunggulkan di Muga ini SE itu, Pak? Ya, salah satunya SE. Tadi seperti Pak Boris sudah sampaikan kan, ada bersih hijau dan macam-macam tadi itu. Ya, salah satunya SE yang berkaitan langsung dengan kesiswaan itu SE. Ada orangnya? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Mungkin cukup Ya, sekian, cukup. Pak. Terima Ya. kasih infonya untuk kita, semoga bisa bermanfaat nanti buat kedepannya. Amin. Ya, terima kasih kalau ada salahnya ya. Ya, Pak. Sudah cukup? Sudah. Ya. Ya, boleh perkenalan dulu nggak nih? Ini dari kelas berapa? Terus namanya siapa? Dari mbaknya dulu boleh. Aku sekarang Beliawai dari kelas 11 IPA. Kelasnya? Nama aku Ifsa Fandi dari 11 IPA 4. Oke. Kalian pernah ikut SE kan ya? Iya. Ya, Ya. Kemarin kalian ini beda kelompok kan SE-nya ya? Iya, kan Beda. kelas. Ha-ha. Kalau kalian berdua nih SE-nya kemarin ngapain aja sih? Kalau aku di panti asuhan. Pertama itu ngumpulin botol buat nganuin dananya. Terus nanti yang sosialnya itu ke panti asuhan. Oke. Kalau masnya? kalau yang punya aku jadi pertamanya tuh iuran, Ya. habis itu beli bahan-bahan masakan. Nah, kita masak bareng-bareng itu per satu kelompok. Habis itu dimasukin ke box, kita bagi-bagiin ke dekat tubuh. Oh, Kita jadi bagi nasi ke ya. tukang beca. Oke. Kalian setuju nggak sih ada SE di Muga tuh? Setuju. Kenapa tuh? Buat nambah pengalaman, terus mengembangkan jiwa sosial juga sama entrepreneurship. Oke. Baik. Harapan kalian nih buat program SE tuh apa sih? Harapannya buat apa sih? Iya. Apa pengen subsidinya ditambahin atau apa gitu? Semoga makin kreatif aja. Oke. Buat dari anak-anaknya, entrepreneurship-nya tambah maju. Boleh tahu nggak sih apa sih yang kalian rasain ketika ikut kegiatan SE? Mungkin kayak ngerasa lebih beruntung atau Iya, apa bersyukur, gitu? senang. Seneng bisa berbagi sama orang. Pokoknya ya. Oke. Ya. Oke, makasih ya buat Mbak siapa tadi? Rizka sama Mas. Oh, Sekar. Sama Mas Fandi. Oke. Thank you buat Mbak Sekar sama Mas Fandi. Sukses terus. Semoga nanti nilainya bagus dan bisa lulus dengan baik. Makasih ya.